Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya ingin mengajak Anda mendukung seorang social justice warrior sesungguhnya. Namanya Ronald Sinaga. Dia adalah pejuang karena dia melakukan hal-hal yang tak terpikirkan oleh kita-kita yang merasa waras dan memilih tidak melakukan apa-apa ketika kejahatan demi kejahatan terjadi di sekitar kita. Dia melawan, dan dia mengajak mereka yang menjadi korban melawan. Dia lazim dipanggil Bro Ron. Dia adalah seorang aktivis sosial di wilayah Bogor yang secara langsung mengabdikan diri buat membantu masyarakat rentan. Saat ini dia sedang membongkar kejahatan para kepala sekolah, guru, dan pengurus sekolah, merampok duit yang seharusnya dibagikan kepada para murid yang membutuhkan. Pembongkaran ini dilakukan tanpa bantuan siapa-siapa. Dia bekerja praktis sendirian dengan uang sendiri. Yang Bro Ron lakukan adalah mengumpulkan cerita-cerita tentang kejahatan para guru itu dan kemudian menyebarkannya lewat media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Dia juga buka pos pengaduan di mana dia bisa bertemu langsung dengan rakyat yang jadi korban. Kalau diperlukan, dia juga akan melakukan proses hukum terhadap para guru yang seharusnya kita lihat sebagai orang-orang yang mendidik anak-anak dan remaja Indonesia. Dia membuka layanan pengaduan melalui email gas@laporbroron.com. Perampokan ini terjadi di banyak tempat. Uang yang dirampok itu berasal dari program Indonesia Pintar. Mungkin banyak dari Anda yang tidak tahu apa itu PIP. Program ini adalah bantuan dana pendidikan dari pemerintah yang dimulai pada 2014 di tahun pertama Pak Jokowi berkuasa. Pemerintah memberikan bantuan dalam jumlah yang cukup besar untuk membantu anak-anak kurang mampu. Dari data yang saya peroleh, jumlah anggaran PIP pada 2023 mencapai 9,1 triliun rupiah. Pada 2024 itu naik menjadi 13,4 triliun rupiah. Sasaran siswa PIP bertambah dari 18,1 juta siswa menjadi 18,6 juta pada 2024. Tapi ingat ya, dana PIP ditujukan pada mereka yang kurang mampu. Jadi pengurus setiap sekolah diminta untuk mencatat nama-nama anak-anak di sekolah masing-masing yang dianggap layak memperoleh PIP. Daftar nama itu setelah disetujui kepala sekolah akan diberikan kepada Dinas Pendidikan. Para murid yang disepakati sebagai mereka yang membutuhkan bantuan akan memperoleh dana PIP. Jumlah dana yang diterima pun bervariasi tergantung jenjang sekolah. Murid SD menerima Rp450.000 per tahun. SMP menerima Rp750.000 per tahun dan SMA menerima Rp1 juta per tahun. Jadi pemerintah bisa mengucurkan dana ratusan juta rupiah ke masing-masing sekolah per tahun. PIP jelas adalah sebuah program yang bisa sangat membantu rakyat kurang mampu. Sasaran penerima PIP nggak sembarangan, ada beberapa kriteria yang bisa jadi penerima, yaitu pemegang kartu Indonesia Pintar, anak dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera KKS, anak yatim atau yatim piatu dari panti asuhan. Setiap tahun pemerintah akan mengirimkan uang tersebut ke rekening bank masing-masing orang tua anak penerima KIP. Jadi kepada setiap penerima dibuatkan sebuah rekening BRI atau BNI. Tapi buku tabungan tersebut tidak dikirim langsung ke alamat masing-masing orang tua. Buku tabungan dalam hal ini dikirim ke setiap sekolah dan diharapkan bisa dilanjutkan kepada orang tua. Prosedur semacam ini tentu sebenarnya logis dilakukan, tapi syaratnya satu. Kita semua harus percaya pada kejujuran pengelola sekolah. Masalahnya syarat inilah yang ternyata tidak selalu ada. Kita tentu semua berharap para pengelola sekolah, para kepala sekolah, para guru adalah kumpulan orang-orang jujur yang berdedikasi untuk membantu pendidikan anak-anak didik Indonesia. Ternyata itu tak terjadi. Di satu sisi saya rasa memang ada juga kesalahan pemerintah pusat. Program ini sudah dijalankan sejak 2024, sudah lebih dari 10 tahun, tapi gaungnya tidak cukup terasa. Saya yakin masih banyak warga Indonesia tidak mengenal adanya PIP. Celakanya lagi, yang tidak paham itu mayoritas justru masyarakat yang kurang mampu, yang sebenarnya adalah sasaran utama PIP. Kesannya ya pemerintah tidak secara sungguh-sungguh mempromosikan program ini. Dalam kasus Bro Ron, memang banyak sekali orang tua yang bilang mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya berhak menerima PIP.
Di sisi lain, yang jelas jahat adalah para pengelola sekolah yang saya duga bekerja sama dengan maling-maling di BRI dan BNI. Jadi buku tabungan yang dikirim pemerintah disimpan saja di kantor sekolah dan tidak dibagikan kepada mereka yang berhak. Kemudian, para pengelola sekolah itu mengambil uang yang ada di buku tabungan untuk kepentingan kepala sekolah dan kawan-kawan. Ini tentu saja tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama dengan tikus-tikus BRI dan BNI. Jumlahnya bisa sangat besar. Salah satu kasus yang diangkat di akun TikTok Bro Ron adalah apa yang terjadi di SMK Modis Tenjo di Bogor, Jawa Barat. Sekolah itu memperoleh 634 juta rupiah pada tahun 2022, 695 juta rupiah pada 2023, 621 juta rupiah pada 2024, dan tahun ini rencananya mereka akan memperoleh 741 juta rupiah. Padahal dana 1 juta rupiah itu bisa sangat berarti bagi orang tua untuk membelikan seragam sekolah, sepatu, tas, ongkos perjalanan, buku pelajaran, dan keperluan pendidikan lainnya. Jadi pemerintah pusat sudah menganggarkan dana triliunan rupiah per tahun untuk membantu anak-anak didik per tahun, tapi uang itu ternyata dirampok oleh para guru mereka. Ini luar biasa memalukan dan memprihatinkan. Dan ini ternyata sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Menurut Bro Ron, penggelapan PIP paling banyak terjadi pada 2020 sampai 2022. Saya tidak paham mengapa secara spesifik tahun itu yang disebut. Tapi yang pasti sebelum tahun 2020 pun pembagian PIP harus juga dipertanyakan keakuratan pembagiannya. Mengingat banyak orang tua mengaku tidak memperoleh dana itu sejak 6 sampai 7 tahun terakhir. Bro Ron dapat memperoleh informasi tentang penggelapan dana pendidikan ini dari mereka yang mengadu ke media sosialnya. Ketika ternyata yang mengadu bertambah banyak, Bro Ron langsung turun ke lapangan. Dia mencari data dari kementerian. Dia datangi langsung warga yang mengadu. Dia datangi sekolah-sekolah yang diadukan. Dia dengan lantang mengangkat persoalan ini di hadapan para guru dan kepala sekolah yang main duit itu. Dia mobilisasi warga untuk mengadukan persoalan ini ke pemerintah. Buat saya, apa yang dilakukan Bro Ron ini memang luar biasa mengagumkan. Dia adalah seorang warga biasa yang terganggu dengan kejahatan dan ketidakadilan yang dihadapi masyarakat di sekitarnya. Dia sendiri masih berbisnis, tapi harta yang dia miliki sebagian dia gunakan untuk melakukan perjuangan membela rakyat. Sebenarnya dia adalah calon anggota DPR dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pileg 2024. Dia memperoleh suara cukup besar, tapi karena PSI tidak memperoleh suara yang cukup untuk parliamentary threshold, dia gagal masuk DPR. Tapi itu tak menghentikannya untuk mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat. Di dunia pendidikan sebelum kasus PIP ini, dia memperjuangkan hak siswa yang dipaksa membayar dana pembangunan pagar sekolah sebesar 1 juta rupiah per siswa. Dia juga pernah memperjuangkan ijazah para siswa yang ditahan banyak sekolah karena belum bayar SPP. Di luar itu, dia juga memperjuangkan hak para vendor yang belum dipenuhi oleh Kementerian BUMN. Dan dia praktis melakukan perjuangan ini sendirian dengan dibantu teman-teman dekatnya yang juga warga biasa. Saya sih berharap PSI akan terus mendukung perjuangan Bro Ron ini. Saya berharap pemerintah mendengar apa yang dilakukan Bro Ron dan membantunya. Indonesia akan sejahtera dan berjaya kalau ada lebih banyak orang seperti Bro Ron. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.